Oke, saya ucapkan merhaba kembali, host Gialdin bagi yang udah datang. Terima kasih banyak yang udah mendaftar di kelas bahasa Turki kali ini, ya. Alhamdulillah, peserta kali ini udah cukup banyak ya, sampai 100 lebih yang hadir untuk hari ini. Sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Lutfi. Di sini saya sebagai pengajar kalian. Di sini juga dalam BBT juga saya kebetulan sebagai foundernya langsung. Nah, untuk perkenalan singkat, saya kuliah di Istanbul Aydın University. Jurusan saya adalah MIS atau Manajemen Information System, ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelumnya untuk sesi kenalan ini? Apakah ada yang bertanya? Abi, suaranya kurang jelas. Mohon maaf ya, bagi kawan-kawan yang lain mungkin bisa mute dulu mungkin ya. Oke, aku ulangin ya. Waktu belajarnya berapa bulan nih? Untuk waktu belajar kita bakal ada 2 bulan ya. Insya Allah akan selama 2 bulan, dengan pertemuan akan ada secara 15 kali pertemuan dan 1 kali pertemuan terakhir untuk sesi latihan atau bisa disebut juga dengan ujian seperti itu di pertemuan ke-16. Oke ya. Nah, di sesi pertama hari ini kita akan belajar yang namanya Turkce Alfabesi. Turkce Alfabesi, apa sih Turkce Alfabesi itu? Secara singkatnya, Turkce Alfabesi adalah ya alfabet bahasa Turki gitu. Oke, alfabet bahasa Turki. Nah, untuk alfabet bahasa Turki ini untuk alfabet bahasa Turki ini itu ada menggunakan alfabet Latin seperti halnya alfabet kita, namun ada sedikit perbedaan, nanti kan kita bahas ya. Nah, di sini ada sekilas tentang bahasa Turki, yaitu bahasa Turki bukan merupakan bahasa Arab ya. Ini kebanyakan orang Indonesia tuh mengira bahasa Turki itu, orang Turki itu menggunakan bahasa Arab. Padahal tidak pernah menggunakan bahasa Arab sama sekali. Orang Turki itu tidak pernah menggunakan bahasa Arab. Ya, baik itu dari zaman pendahulunya, mulai dari Gökturkce itu nggak pernah menggunakan bahasa Arab. Nah, lebih dari 100 tahun yang lalu bahasa resminya adalah bahasa Turki Ottoman yang sangat dipengaruhi oleh bahasa Persia dan Arab dan menggunakan alfabet Arab. Nah, tapi untuk bahasa Turki sendiri dulu pada zaman Ottoman itu alfabetnya itu mirip dengan alfabet Arab ya. Gitu. Mirip dengan alfabet Arab. Ya, mirip dengan alfabet Arab. Nah, tapi bahasanya itu bukan bahasa Arab ya, kawan-kawan. Sekali lagi, bukan bahasa Arab. Jadi tidak sama gitu. Antara bahasa Arab maupun bahasa Turki itu tidak ada persamaan. Nah, terus di sini pada tahun 1928 pendiri Republik Turki modern, yaitu yang dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk, ya, mengubah dan beralih ke alfabet Latin, sehingga banyak kata-kata Arab dan bahasa Persia dengan kata-kata Turki.
Sebenarnya kata-katanya itu tidak ada yang diubah ya. Kata-katanya itu tidak ada yang diubah, hanya alfabetnya aja yang diubah gitu. Jadi kayak misalkan kalian di dalam bahasa Indonesia itu pernah mendengar kata Arab Melayu tidak? Ada yang pernah mendengar nggak? Arab Melayu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada yang pernah mendengar Arab Melayu kayak tulisannya menggunakan Arab, tapi di dalam kata-katanya itu adalah kata-kata Melayu gitu. Nah, mungkin bisa kalian bayangkan seperti itu pada zaman Ottoman dulu. Jadi tulisannya itu menggunakan alfabet Arab, namun kata-katanya itu tetap menggunakan kata-kata bahasa Turki, gitu. Oke, sampai pernah. Nah, alhamdulillah ada banyak yang udah pernah belajar gitu Arab Melayu. Nah, kemungkinan untuk membayanginnya adalah seperti itu. Dan nama bahasanya itu adalah Osman Leja, ya, Osman Leja. Oke, kita lanjut. Alfabet bahasa Turki itu terdiri dari 29 huruf. Ya, 29 huruf. Alfabet yang saat ini ada, yang saat ini digunakan, itu terdiri dari 29 huruf. Yaitu 21 huruf konsonan dan 8 huruf vokal ya. Atau dalam bahasa Turkinya adalah unsuzler sama unluler ya. Unsuzler itu adalah konsonan, unluler itu adalah vokal. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau dalam alfabet bahasa Indonesia sendiri itu kan ada 26 huruf. Nah, kenapa sih dalam bahasa Turki itu sama-sama menggunakan alfabet Latin, tapi kok jumlahnya berbeda dengan bahasa kita gitu. Alfabet kita yang ada 26 huruf. Karena di dalam bahasa Turki itu ada penambahan huruf seperti terus yumuşak G, terus sh, dan lain sebagainya ya. Nanti akan aku bahas juga itu. Nah, eh, di sini dalam alfabet bahasa Turki itu dalam alfabet bahasa Turki itu ada pembagian-pembagiannya. Ya. Mungkin kalau kalian pernah membuka website kita, di situ kita pernah membagikan yang namanya tentang alfabet Turki. Bentar ya. Nih, di sini ya yang ada pembagian-pembagian huruf ya. Nah, ada pembagian mulai dari pembagian huruf konsonan sama vokal itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada pembagian huruf konsonan sama vokal saja. Tapi dalam bahasa Turki itu terbagi lagi. Konsonan itu terbagi lagi, ada pembagiannya. Huruf vokal juga ada pembagiannya lagi. Nah, seperti ini. Yaitu kalau misalkan huruf konsonan itu terbagi menjadi ada yang namanya set unsuzler ya atau konsonan yang keras ya. Yaitu apa aja? Pestekje sahab ya. Di sini ada pestekje sahab. Terus kalau yang yumusak itu ada sisanya dari si pestekje sahab itu. Nah, terus pembagian yang huruf vokal itu ada yang tebal dan tipis atau dalam bahasa Turki ince dan kalın. Yang kalın itu adalah a, e, o, u, yang tipis itu adalah e, i, o, u. Nah, sebenarnya Kak, kalau ada yang bertanya, Kak, penting nggak sih kita memahami pembagian huruf-huruf ini? Sebetulnya aku katakan penting nggak penting. Pentingnya adalah ketika nanti kita memasuki ke tata bahasa,
itu sebenarnya pembagian-pembagian inilah yang mempengaruhi perubahan huruf-huruf bahasa nanti ya. Nanti bakal kita ini. Tapi menurut aku nggak pentingnya itu kayak kita nggak perlu mengetahui oh ini huruf kalen itu adalah ini. Tidak perlu sebetulnya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kayak kelompoknya gitu. Nama-namanya tidak perlu karena dari ini pembagian huruf konsonan yang dua ini itu nanti lagi terbagi lagi menjadi cabang lagi menjadi ada sureksis sama surekli. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Nih. Nah, yang surekli itu apa aja ya, dari peserta sahab tadi dibagi lagi. Dan untuk yang vokal juga itu terbagi lagi menjadi setiap huruf itu memiliki kelompoknya sendiri gitu. A itu apa? Kalen, genis, dus gitu. Nah, kan di sini mungkin sedikit agak ribet ya, tapi tidak perlu kita pusingkan karena tidak terlalu penting juga. Oke, kita lanjut lagi ke slide-nya tadi. Ya, nah di sini yang perlu kalian ketahui adalah cukup dua jenis ini, yaitu pertama huruf konsonan terbagi menjadi set unsusler sama yumusak unsusler ya, yaitu tadi first sahab sama sisanya yang konsonan. Dan huruf yang vokal itu terbagi menjadi vokal tebal atau kalen dan vokal tipis atau inje ya. Yaitu yang tebal itu a, e, o, u, yang tipis itu e, i, o, u. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup, Abi. Cara bacanya gimana? Oke, untuk cara baca nanti kita akan lanjut ya. Cara bacanya nanti kita akan lanjut. Jangan bicara nggak penting. Oke, di sini ada yang bilang jangan bicara nggak penting. Ya, saya mau nanya, Abi silakan. Oke, untuk PPT-nya insya Allah nanti kita keep ya. Yang kita bagikan adalah buku yang Istanbul tadi ini. Oke, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Dalam bahasa Turki ya, alfabet bahasa Turki itu tidak ada atau tidak terdapat huruf Q, W sama X. Ingat, Q, W sama X itu tidak ada. Nah, jadi kayak misalkan nama aku kan Iqbal ya, pakai Q. Nah, kalau misalkan ada nama Iqbal tuh gimana? Itu biasanya Iqbal itu diganti dengan K. Q itu diganti dengan huruf K. Ya, jadi Iqbal. Gitu. Ya. Jadi Iqbal kayak gitu. Nah, terus W ya. Ya kan? Nama aku Iqbal. Nah, biasanya kalau orang Turki itu digantinya dengan K menjadi Iqbal gini. Nah, terus kalau huruf W itu diganti dengan huruf V. V gitu. Contohnya adalah kayak misalkan kalau misal ada kawan kalian yang namanya Wahyu. Ya kan? Wahyu. Itu W-nya itu nanti bakal diganti dengan huruf V. Gitu. Nah, sedangkan X itu tidak ada
gitu dalam bahasa Turki. Ya. 3 huruf ini tidak ada dalam bahasa Turki. Namun ada beberapa penambahan, yaitu ada huruf yumuşak G, O, U, Ş, E, sama C. Ada 6 huruf yang ditambahkan, ya, 6 huruf yang ditambahkan, yaitu yumuşak G, O, U, Ş, E, sama C. Apakah huruf kalem dan ince sangat mempengaruhi terhadap grammar bahasa Turki? Ada yang bertanya. Oke, kalau misalkan ini ada yang bertanya nih ya, apakah huruf kalem dan ince sangat mempengaruhi terhadap grammar bahasa Turki? Aku bilang, yap, sangat-sangat mempengaruhi. Sangat-sangat mempengaruhi. Karena nanti ke depannya bakal ada yang namanya perubahan huruf-huruf dalam bahasa Turki. Ya, itu yang mempengaruhi itu adalah kurang lebihnya ada pembagian huruf tadi, baik itu huruf vokal maupun huruf konsonannya, itu sangat mempengaruhi. Gitu. Habis apa yang membuat A, E, O, U tebal? Maksudnya apa, Abi? Nah, di sini sebetulnya itu hanya penamaan, ya, hanya penamaannya. Jadi huruf vokal kalem dan inja itu tidak bermakna langsung gitu, kayak tipis sama ini. Walaupun kalau kita ucapkan ya kayak A sama E itu beda. Coba kita beda yang A sama E. Kalau A itu tebal pengucapannya, kalau E itu tipis gitu. Nah, itu penamaannya. Oke. Berarti intinya vokal kalem dan inja tidak langsung harus dihafal ya, Abi. Oh ya, bentar ya. Ini saya mengecas dulu, lupa. Mohon maaf kawan-kawan, laptopnya habis baterainya. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi pembagian itu nggak perlu kalian hafal. Kalau menurut aku juga sampai sekarang nggak hafal pembagiannya itu apa aja karena sangat banyak. Tapi harus kalian praktekkan. Langsung kalian masukkan ke dalam penggunaan tata bahasa nanti seperti itu. Oke. Oke, kawan-kawan. Kalau misalkan kalian udah tahu ya, sekarang aku akan mengucapkan gimana sih cara pembacaan atau pelafalan huruf alfabet dalam bahasa Turki itu. Nah, di sini ada huruf A, B, J, C, D, E, V, G, yumuşak G. Ini yumuşak G ya. Nah, di sini ada yumuşak G, H, E, I, J, K, L, M, N, O, U, P, R, S, Ş, T, U, U, V, Y, sama Z. Oke. Jadi dalam pelafalan bahasa Turki ini, ya, huruf-huruf bahasa Turki itu semuanya di belakang gitu E-nya. Tidak ada yang di depan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada yang di depan. Kayak contohnya adalah L, ya kan? L. Mana L? Oh, ini L, M, N, ya kan? E-nya itu di depan. Kalau dalam bahasa Turki semuanya di belakang.
menjadi seperti ini cara membacanya ya. Semuanya itu di belakang menjadi B, J, C, D gitu. Dan semuanya menggunakan huruf E. Jadi A, B, J, C, D, E, F, G, Yumusak, G, H, E, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Š, T, U, V, Y, Z. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba melafalkan? Boleh raise hand. Oke, ada Kak Fatkan Nur Fakih, silakan. Oke, silakan Kak Fatkan Nur Fakih. Baik. A, B, Lanjut. C, J ini ya. D, J. J. Oke. Ini. Dari ulang. Oke, boleh diulang. A, B, B, C, O, J, C, J, C, lanjut. E, D, oke. P, G, G, Yumusak J. G, H, Ya. H, E, I, E, I, J, J, K, 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 L, L, M, oke. apa, Kak? Ini me, terus ne, oke, lanjut. O, O, oke. P, Terus ini, oke. R, Re, ya, re, Re. oke. C, S, Sh, Sh, T, U, V, Y, Z, Z ya. Oke. Nah, oke. Aku ulangin lagi ya cara bacanya. Ini A, ini B seperti A sama B biasanya. Nah, yang ini itu J. J. Ya, J. Yang ini itu adalah J, seperti huruf J dalam bahasa Indonesia. Bentar. Nah, yang ini tuh J. Ya, J bahasanya, J. Nah, terus yang ini baru dibacanya C. Oke. Baru dibacanya C. Yang ini sama seperti bahasa Indonesia, D, E, V. Nah, ya, di sini sedikit berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia kan F, ya kan? F. E-nya di depan. Tapi dalam bahasa Turki itu semuanya tuh menggunakan huruf E dan E-nya di belakang. Menjadi V, bukan F. Oke, bisa dipahamin nggak kawan-kawan? Ya, paham. Bisa, Bi. Menjadi V. Oke, V, bukan F. Nah, yang ini G. Yang ini Yumusak G. Ya. Nah, tapi Yumusak G ini nanti cara pembacaannya kalau udah dalam kalimat atau dalam kata itu tidak terbaca. Makanya di sini disebutnya Yumusak G. Yumusak itu tadi apa artinya? Yaitu lembut. Ya, Yumusak itu lembut. Jadi G, huruf G yang lembut gitu. Nah, oleh karenanya nanti dalam kalimat atau dalam kata Yumusak G ini akan hilang. Aku langsung contohkan aja ya.
Seperti di sini ada kata huruf yumusak G, yaitu aj, ya, aj, ya. G-nya itu langsung melebur, hilang, tidak dibaca. Yumusak G-nya itu tidak dibaca, menjadi aj, gitu. Oke, G-nya tidak dibaca. Bukan agaj, ya, bukan agaj, tapi aj. Oke. Nah, di sini he, ya, he. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia kan H ya, pakai huruf A. Tapi dalam bahasa Turki itu semuanya menggunakan huruf E, menjadi he. Nah, oke. Huruf konsonan, huruf ya konsonannya itu menggunakan huruf E di belakang. Cara pelafalannya. Bukan H, tapi he. Oke, bisa dipahamin ya. Beda. H sama he, gitu. Beda. Ini disebutnya he. Oke, masuk ke yang ini. Nah, yang ini cara pelafalannya adalah huruf. Ada yang tahu? Kawan-kawan? Oh, Ada Ada kata emas. Jadi disebutnya Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia simbolnya itu aku kurang tahu ya, karena dalam bahasa Indonesia simbol ini, ya kan, simbol ini itu bisa dua pelafalan, bisa E, bisa E. Tapi dalam bahasa Turki satu simbol, satu pelafalan. Ingat, satu simbol, satu pelafalan. Nah, dalam bahasa Indonesia ini bisa sebut E, bisa sebut E. Tapi dalam bahasa Turki itu langsung dipisah. Kalau simbol yang ini itu udah pasti pelafalannya menjadi E. Ya, seperti misalkan ember, misalkan. Ember, ya kan? E, itu pelafalannya. Kalau yang ini itu pelafalannya E, seperti misalkan elang, ya kan, gitu. Atau enam, seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya. Yang ini E, yang ini E, E. Nah, jangan sampai tertukar. Dan ini I seperti biasa, ya, I seperti biasa. Nah, Kak, ini bukannya I juga ya? Bukan, ya. Perbedaannya apakah antara yang ini sama yang ini? Kalau yang I itu udah pasti I-nya itu harus memiliki titik. I-nya harus memiliki titik, baru dibacanya atau pelafalannya itu adalah I. Kalau misalkan ada huruf I seperti ini, tapi tanpa titik, ya, tanpa titik, tidak ada titik, itu disebutnya E. Oke. Oh, Icel. Oke, Abi. Oke, bisa dimengerti ya. Ini Bisa. E, ini E, ini Bisa. I. E, I. Kita lanjut. Ini J, ya, J. Nah, terus He, Le, ya, bukan L tapi Le. Me, bukan M tapi Me. Ne, bukan N tapi Ne. O, ya, O. Nah, ini agak lebih apa namanya, dimonyongkan ya, lebih kayak U, O, E, terus P, Re, C, She, seperti Eshe dalam bahasa Indonesia, seperti ini ya, kayak misalkan syaiton, misalkan. Terus apa lagi? Shampoo. Shampoo. Ya kayak gitulah, pakai she, ya, berdesis ya. Setan. Ya. Terus T, ya, T biasa. U, UV, ya, UV. Ini pelafalannya seperti huruf W, ya, atau W dan P, ya. Jadi kayak UV gitu, digabung gitu pelafalannya. Jadi W, ya. Terus yang ini Y, sama terakhir adalah Z. Oke, sampai sini
Ada lagi yang mau mencoba? Ben Abi. Saya Ben Abi. Ben Abi. Ada Abi. Aku Abi. Aduh, Iya, satu-satu ya. Aku sebut ya. Mulai dari Kak Askia. Indiani Ratu Kendedes. Kendedes. Oke. Saya Abi. Oke, silahkan Kak Indriani. Oke, Abi. A, Ya. B, Mm-mm. D, J, oke. C, C, oke. D, Oke. E, Oke. P, Oke. G, G, oke. Yumusak G, Oke. oke. H, H, Ya, he, oke. E, Oke. I, I, oke. Z, J, oke. K, Oke. L, M, N, O, P, R, C, apa tadi ya? Sya. She, C, oke. She. Oke. T, Mm. U, U, Oke. W, W, V. Ya, V. Y ini apa tadi Abi lupa. Y. Y, Ya, Y. Y, Z. Oke. Terima kasih Abi. Oke. Di sini ada yang nanya ya di kolom komentar. Abi, gimana sih caranya ngebedain huruf J yang ini, ya, yang ini, sama Z yang ini? Sebetulnya cara ngebedain J yang ini sama yang ini, ya ada 3 ya. Aku tulis saja ya. Tulis di mana? Mungkin di sini. J sama Z itu dari desisnya. Ya, cara ngebedain itu dari desisnya. Yang ini itu J tanpa desis kayak J. Udah. Yang ini itu desisnya ada tapi tidak seberat yang ini. Jadi kayak tingkatannya itu ini baru ini. Gitu desisnya. J, Z sama Z. Gitu ya. Oke. Hampir mirip emang ya, hampir mirip. Oke. Terus ada lagi yang bertanya, Abi, gimana kalau ada kata yang mengandung huruf X? Terus gimana bedain? Oke. Ya. Kalau misalkan yang tadi udah ya, gimana bedanya pelafalan J sama Z? Kalau huruf yang mengandung huruf X itu tidak akan ada dalam bahasa Turki, tidak akan ada, ya. Tapi kalau misalkan ada dari bahasa asing, ya, mereka menyebut ini itu disebut dengan X, ya, disebutnya dengan X gitu, oke. Nah, tapi kalau misalkan huruf atau kata dalam bahasa Turki tidak akan ada. Aku pastiin nggak akan ada huruf X ini, oke? Tapi kalau misalkan penyebutannya itu disebut dengan X. Kayak contoh misalkan aku belajar matematika, gitu kan? Ada biasanya variabel X sama ada variabel Y. Nah, seperti itu. Nah, itu hojanya itu menyebutnya itu dengan X. Oke. Ya, mohon maaf ya, yang ini mohon di-mute. Oke, aku butuh 2 orang lagi nih yang mau mencoba. Siapa? Naila. Saya Abi. Kan juga mau Kak. Sebentar ya, aku coba. Di sini ada Laila Zumrates.
Lailatul khairan. Oke, boleh Laila, silakan. Naila. Oke. E, B, J, C, D, E, P, G, Yuma tak G, H, E, I, J, K, L, M, N, O, P, R, C, Sh, T, U, V, Y, Z. Oke, udah lancar dan cepet ya. Oke, mungkin yang terakhir ya. Atau Saya dua sebelum terakhir. Abi, Ben. Saya Abi. Naila. Ayo jawaban nih. Bentar Saya ya. Nabi. 100. Saya Oke. Abi. Ini ya. Aku lihat di chat ada Andi Rizka Wardana. Silahkan. Ya silakan Kak Andi. A, B, C, J, C, D, E, P, G, U mau G, H, Oke. He. E, I, J, Ya, ini U, I, Ini J, maaf, tadi ulangi lagi Kak. Maaf, Andi, Rizka. Ini panggilnya apa nih? Andi apa Rizka apa Warda? Andi, Apa Ana? Ya, ini ya. Kita pelafalannya itu seperti elang, enam, gitu. Ya, Oke, ulangi. Ya, silakan. Oke. G, L, M, N, O, P, R, C, C, T, U, V, Y, Z. Oke. Super. Harika. Ya, Aferin sana. Ya. Oke. Mungkin ya itu ya cara pelafalannya. Turki Turki alfabeti. Ya. Kita lanjut ya. Dari Turki alfabeti ini kita lanjut ke contoh-contoh kata yang mengandung huruf tersebut, oke? Nah, contohnya di sini ada kata A. A, ra, ba. Nah, cara pembacaannya itu gampang banget. A, ra, ba. Tidak ada yang istilahnya apa yang ditulis itu yang dibaca. Tidak seperti bahasa Inggris ya. Tidak seperti bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Inggris kayak yang ditulis itu belum kayak pembacaannya kadang berbeda gitu. Satu simbol itu kadang memiliki banyak suara gitu. Tapi dalam bahasa Turki, ini bagusnya bahasa Turki adalah satu simbol, satu suara. Ya, satu simbol, satu suara. Gitu. Jadi apa yang ditulis, apa yang dibaca. Nah, kayak di sini kayak A menjadi araba. Gitu kan? Araba. Apa artinya? Mobil. Araba. Mobil. Oke. Mobil. Ya. Ingat ya. Dicatat ya sebagai kosakata juga. Nah, araba mobil. Nah, kita lanjut yang B yaitu bahce ya. Maaf, bahce ya. Bahce. Bahce itu adalah kebun atau taman atau garden bahasa ininya. Ya. Bahce ya kan. Apa yang ditulis
itu yang dibaca. Bahce. Oke. Coba yuk bareng-bareng yuk. Ini. Bahce gitu. Bahce. Sabar. Bareng-bareng ya, aku hitung ya. 1, 2, 3. Bahce. Bahce deh. Bahce. Ya. Di sini kita belum menggunakan D ya. Tadi bahce D itu tadi salah ya. Insya Allah Kebun itu artinya bahce, nggak ada D-nya. Kalau D nanti artinya di kebun ya. Kalau bahce D di kebun itu nanti kita akan belajarnya. Kita kata dulu. Oke, lanjut ke yang J. J itu adalah jami. Ya, jami. Jami. Abi tadi apa? Coba ulangin lagi. Nggak dengar. Jami. Jami. Ya, jami. Oke. Jami. Kita lanjut ke jami artinya masjid ya. Kalau masjid sendiri di sini ada masjid. Bahasa Turkinya masjid. Masjid sendiri itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kayak tempat sholat biasa kayak musola ya. Kalau masjid yang bangunan yang gede gitu, yang kayak Hagia Sophia atau kayak Sultan Ahmed itu disebutnya jami ya, bukan masjid. Kalau masjid itu musola biasa. Kayak di dalam kantor itu ada masjid. Nah, kalau jami itu khusus emang artinya masjid ya. Bisa bedakan ya. Oke, kita lanjut. Cicek. Cicek. Oke. Tuh. 1, 2, 3. Cicek. Oke. Cicek ya. Cicek. Artinya bunga. Cicek. Oke ya. Demi. Denis ya. Denis Oh ya, Denis. Denis itu artinya laut ya. Denis artinya laut. Bapak kau lah. Oke. Denis artinya laut. Denis. Dimatiin dong mute-nya. Itu suara headset sepertinya, tolong di-mute dulu ya. Oke. Lanjut. Elma ya. Elma itu apel. Ya, pembacanya sama Elma. Oke. Lanjut ke V. Finjan. Atau cangkir. Oke. Lanjut ke G. Goz. Mata. Goz. Mata. Oke. Nah, ini tadi nih. Apa? Ada yumusak G ya. Yumusak G tadi apa? G yang lembut. Jadi kalau misalkan ada yumusak G, itu G-nya itu tidak dibaca. Ingat. G-nya tidak dibaca. Oke, menjadi aj. Oke, aj. Terus he menjadi hal. Hal. Karpet ya, hal. Karpet. Oke. Lanjut ada inek. Ada inek.
Terus ada usyek. Usyek. Usyek itu artinya cahaya. Ya, usyek itu cahaya. Shek. Oke. Usyek. Nah, kita lihat nih bedanya ya. Bedanya di sini inek walaupun huruf i-nya itu huruf besar ya, walaupun huruf i-nya itu huruf besar tetap ada titiknya. Ya. Kalau yang usyek ya, dia mau besar mau kecil Shek. itu tidak ada titik, maka pelafalannya menjadi menjadi Shek. ya kan, usyek. Ya. Usyek juga ini biasanya dalam bahasa Turki itu orang-orang Turki sering menggunakannya sebagai nama perempuan sih, usyek ya. Iya, Shek. Shek. Usyek. Nah, terus ada jilet. Ya, jilet ya. Jilet. Nah, Oh. Jilet. ya, Jilet. ada jilet. Ya, atau apa namanya? Ya, pisau cukur. Jilet. Razor. Oke. Jilet. Oke. Terus ada kedi. Ya, ada kedi. Miau miau. Ya, Kedi. kedi ya. Ada kedi. Kedi itu siapa? Oke, kedi artinya Kedi kucing. kucing. Oke, kita lanjut. Ada Kedi. plastik. 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 Plastik artinya ban. Ban. Ya. Plastik. Ya, ban. Plastik itu artinya ban. Ban. Lanjut. Plastik. Lanjut Masa. ke masa. 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 Oke, masa. Masa artinya Masa. meja. Meja. Masa. Masa. Oke, nehir. Nehir. Nehir Nehir. artinya Nehir. Sungai. sungai. Oke. Lanjut ke oda. Oda itu adalah Oda. kamar atau ruangan. Kamar. Ya, Ruangan. Oda. kamar atau Oda. ruangan. Ruangan. Oda. Oda itu kamar Oda. atau ruangan. Ruangan. Oke. Dading. Lanjut ke portakal. Portakal. Nah, portakal itu jeruk Portakal. gitu. Ya, jeruk. Tapi ada juga mandalina itu artinya jeruk juga. Soalnya kan apa ya? Jeruk itu ada banyak macamnya ya. Ada banyak jenisnya, Ya. ya kan? Ada misalkan kalau di Indonesia tuh ada jeruk, ada banyak lah ya jenis-jenisnya. Nah, di Turki juga itu ada portakal sama mandalina. Biasanya sering banget ada yang bertanya, "Kak, apa sih Kak bedanya portakal sama mandalina?" Ya kan? Biasanya nih. Itu perbedaannya itu hanya di jenis jeruknya gitu. Artinya kalau kita artikan secara bahasa Indonesia ya sama-sama jeruk gitu. Tapi bedanya apa? Ya, mandalina jenisnya itu mandalina. Bentar ya, aku cariin di Google. Nah, mandalina itu adalah jeruk yang kayak gini nih. Aku nggak tahu nih di Indonesia jeruknya apa. Nah, ini Tangkis. mandalina. Ya, Jeruk mandarin, Kak. Jeruk mandarin. Nah, ya itu. Ini mandalina. Nah, terus kalau portakal beda. Nah, jeruknya kayak gini. Jeruk peras ya. Ya jadi jeruk peras kayaknya. Oke. Bisa bedain ya. Karena kalau misalkan ada yang bertanya, karena sering banget ada yang bertanya. Oke. Kita lanjut ke tadi sampai portakal ya. Radio. Oke. Selanjutnya adalah radio. Nah, Radio. ini gambarnya televisi tapi nggak apa-apa lah ya salah. Tapi radio itu adalah radio ya, bukan TV. Radio. Oke, baru selanjutnya adalah shaj. Nah, shaj itu rambut, ya.
Sats itu rambut ini nih. Ini sats. Kalau ini semua menjadi satslat ya. Sajla. Sats. Ya, rambut. Oke. Lanjut ke she. Sheker. Shaker. Sheker. Sheker Shaker. artinya Shaker. gula. Gula. Sheker. Oke. Shaker. Sheker. Gula. Shaker. Lanjut. Testere. Ya, testere. Tes Tahu? tere. Testere. 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 Terus Tes. ada ucak. 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 Ini pakai C ya. Ucak. Ya, C. Ucak. Iya. Ucak adalah pesawat Pesawat terbang. terbang. Ya, pesawat terbang. Ucak. Oh, terbang. Ucak. Oke. Utsgen. Utsgen. Utsgen itu Utsgen. segitiga. Ya, segitiga. Uts dari kata uts. Uts artinya tiga. Gen ditambahin gen menjadi utsgen. Coba ada yang tahu nggak kalau kotak apa? Apa persegi? Ada yang tahu nggak? Dot gen, benar. Persegi itu adalah dot gen. Iya betul, Dortgen. Ya, Ih, padahal ngasal-ngasal aku. iya, betul. Karena utsgen itu segitiga, ya. Gen itu kayak apa ya? Segi lah istilahnya gitu. Sudut. Oh. Jadi kayak utsgen itu segitiga, kayak mungkin kalian familiar dengan apa ya? Namanya Squid Game ya. Squid Game kalian udah pada nonton kan? Yes, Squid Kan ada yang segitiga, apa namanya? Rentetan. Segi gitu kan. Kalau trapesium, Kak? Iya. Tuh, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Ini ada vazo. Ya, vazo. Vazo itu adalah vas bunga ya. Vas. Ya, vazo. Oke. Vazo adalah vas bunga. Terus ada sebelum terakhir ada yumurta. Yumurta apa? Telur ya. Yumurta itu telur. Yumurta. Dan terakhir ada zurafa. Zurafa. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Silakan yang mau bertanya. Zurafa. Dik.gen. Ya, Dik.gen itu ini ada yang chat di ini. Dik.gen itu adalah kayak trapesium gitu loh. Oke. Ya, Dik.gen artinya Dik.gen itu ini nih, apa sih namanya? Bukan trapesium. Persegi panjang. Jadi kan walaupun dotgen ya kan, walaupun 4, tapi dia nggak sama. Kalau persegi, ada yang disebut juga kare itu persegi gitu kan. Dotgen atau kare itu bisa ya. Udah sama salon sama atau beda? Oke, ada yang bertanya, Kak, Oda sama salon itu apa bedanya sih? Atau apakah mereka sama? Aku bilang beda ya. Kalau salon itu adalah ruang tengah ya. Kayak living room ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah living room. Kalau Oda itu adalah ruangan ya. Oda itu kamar. Oda itu bisa kamar gitu, ruangan. Kayak misalkan kamar ruangan apa ya? Biasanya di rumah kalian ada ruangan belajar atau ruangan bekerja, ya kan? Nah, itu bisa Charles Mark Odace ya, Charles Mark Odace yang artinya ruangan
belajar gitu. Charles Mark Audace. Seperti itu. Terus Gunung Abi, bisakah diulangi J sama J? Ya. J sama Z itu bedanya hanya di desisnya ya. Itu. Singkat. Chalesma Audace ya. Yang benar Chalesma Audace, nggak pakai K. Tadi mau dikasih makan nasi padang nggak mau. Oke. Nasi padang ya. Mohon maaf itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Jadi kan tadi ada 2 huruf yang sama C. C sama J. Nah, tapi di lain huruf ada J juga. Itu penggunaannya gimana, Kak? Antara C yang dibaca J sama J yang asli. Kalau cara pelafalannya itu berbeda ya. Berbedanya gimana? Kalau yang mungkin aku tulis saja. Ya, nih, ya di sini ada J, ada Z, ada Z. Oke, apa sih Kak bedanya? Tadi udah aku jelasin. Bedanya itu di desisnya. Cara pelafalannya itu di desisnya. Kalau ini J, yang ini Z, yang ini J gitu, agak ada desisnya tapi tidak terlalu tebal. Yang ini baru Z gitu. Nah, kayak misalkan ini disebutnya zaitin, zaitin, zaitin gitu kan. Z, J-nya itu tebal, Z-nya itu tebal ya, kedengaran. Desisnya itu, kalau ini jilet, ya kan, jilet, ya kan. Ada desisnya tapi tidak tebal. Oke. Nah, terus ada yang ini jewis, jewis, tidak ada desisnya, gitu kan. Ya, jewis, ya. Oke, bisa dimengerti nggak Kak? Misalkan Bisa, ada Kak. kata ejjane, ya kan? Ejjane, gitu. Maksudnya ejjane. Salah nih ya. Nah, kebalik, maaf. Ejjane. Jadi ejjane gitu. Jadi kayak C-nya dulu gitu kan, tidak tebal, tidak ada desis, baru si Z ya, menjadi ejjane gitu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Abi, Ben dong. Saya Abi. Oke, silakan. Ben mau tanya, Abi. Kenapa Yumusakge itu seperti kayak kosakata nggak ada di awalnya, pasti nggak di tengah atau nggak di belakang gitu. Oke, ya benar sekali. Ini aku lupa jelasin tadi. Dalam bahasa Turki, Yumusakge ini ya, Yumusakge ini itu tidak bakal kalian temukan di awal kata. Tidak bakal kalian temukan di awal kata. Karena ya nggak bisa gitu. Kayak kan si Yumusakge ini tidak dibaca ya. Coba kalau misalkan kalian menemukan huruf yang awalnya tidak dibaca, terus lanjutnya gimana? Masa mau misalkan contoh ini ya diubah aja Yumusakge-nya di awal jadi nggak ada gitu, nggak bisa karena itu juga nggak akan ada huruf Yumusakge ini di depan, adanya biasanya di tengah ya kan, atau di akhir. Di akhir contohnya misalnya da. Maaf. Da.
Ya, da yang artinya gunung. Da. Ya, gunung. Nah, atau di tengah seperti aj tadi. Ada lagi fotorap misalkan. Ya. Fotorap misalkan. Nah, itu di tengah. Nah, oleh karena itu contohnya di sini ya, yang lain itu huruf A depannya A, B, B, tapi di sini ketika yumusak G itu dia di tengah karena tidak ada kata dalam bahasa Turki yang berawal huruf yumusak G. Nah, di kolom komentar ada yang ini ngechat. Ya, di chat Erdogan dibacanya ya Erdogan gitu. Bukan Erdogan ya. Bukan juga Erdogan, bukan ya. Tapi Erdogan. Erdogan. Yumusak G-nya itu tidak dibaca menjadi Erdogan. Jadi Ya. rumus sakdinya itu hampir nggak kebaca ya? Iya, Tamam. Tasyakulah Rabi. oke, ada lagi yang mau buat ini. Ada lagi yang mau. Oh iya, aku udah kirim ini di chat apa link absensi. Maaf. Ya, di chat ada link absensi. Yang belum ngisi absensi silakan isi absensi dulu. Selagi kawan yang lain ngisi absensi, kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Ben Abi. Kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Saya Abi. Oke, silakan. Ya Bi, mungkin pertanyaan aku agak melenceng ya Bi dari abjad atau Oke, silakan. alfabetnya. Itu Bi, jadi apakah tadi kan ada beberapa kosakata yang udah kita praktekin sama-sama. Apakah Ya. ada beberapa kosakata yang dari resapan bahasa Indonesia Bi? Kayak tadi itu kan ada jerapah itu mirip kayak gitu bunyinya kayak bahasa Indonesia. Mungkin itu Abi. Terima kasih. Oke. Kalau misalkan disebut serapan dari bahasa Indonesia, aku nggak yakin. Aku nggak yakin. Soalnya, soalnya gini, bukan diserap dari bahasa Indonesia. Ya, kebanyakan itu bukan diserap dari bahasa Indonesia. Ada beberapa kata yang sama, ya, tapi itu serapannya mungkin sama-sama bahasa Indonesia nyerap dari bahasa Inggris, bahasa Turki juga sama-sama nyerap dari bahasa Inggris, atau sama-sama nyerap dari bahasa Arab, atau sama-sama nyerap dari bahasa Persia. Kalau dibilang bahasa serapan dari bahasa Indonesia, aku kurang yakin ya, gitu. Karena yang aku pelajari di kampus aku juga ada pelajaran Tukdili pada tahun lalu, semester lalu, gitu kan. Itu disebutkan 3 bahasa yang paling mempengaruhi adalah bahasa. Yang paling mempengaruhi banget itu adalah bahasa Persia. Yang kedua adalah bahasa Arab, yang ketiga baru bahasa Inggris. Ya. Jadi bahasa Persia ini adalah bahasa yang paling mempengaruhi bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab kedua bahkan. Baru terakhir adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa serapan yang paling banyak diserap itu dari bahasa Persia. Nah, mungkin ada beberapa kata, bahkan banyak ya, banyak kata yang sama-sama diserap dari bahasa Arab, karena bahasa Indonesia pun banyak sekali yang menyerap dari bahasa Arab. Contohnya misalnya, ya, kita buat contohnya di sini aku tulis. Bentar. Ada akal. Akal itu ada akal, ya, ada akal, ya. Misalkan akal bir orange, murid yang pintar. Akal bir orange, murid yang pintar, murid yang berakal, gitu kan, akal. Terus ada lagi akal sama akal gitu. Ada lagi mungkin apa ya? Saat Abi. Saat. Ya, saat artinya jam, ya.
ya jam. Ini saat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan saat itu kayak waktu gitu kan. Nah, di sini juga sama, waktu. Bebek artinya bayi di Turki. Di Indonesia bebek. Nah, iya benar sekali, benar itu. Jadi kayak di sini tuh bebek ya, bebek itu artinya bayi. Ya, bebek itu bayi. Dan banyak juga di sini tuh bebek itu apa ya? Bisa menjadi kata romantis gitu bebek itu. Kayak misalnya bebeim. Ya, bebeim kan kalau dalam bahasa Inggris kan my baby gitu kan. Ya kan? Itu bisa menjadi romantis itu kayak bebeim. Kalau misalkan di Indonesia itu bebek adalah hewan gitu kan. Hewan ya bebek gitu. Jadi, dalam bahasa Turkinya ordek. Gitu ya. Dede di Indonesia Dede di Indonesia bisa nama, di Turki bisa kakek. Oke, ya benar ya. Nah, Dede itu di bahasa Turkinya kakek itu Dede. Ya, Dede itu artinya kakek. Gitu. Kayak contoh lagi ada sabun. Nah, ini literally sama, sabun. Ya. Sabun. Sabun itu artinya apa? Ya sabun gitu. Ini dia ambil dari mana? Dari bahasa Arab, sobun ya. Yang artinya sabun gitu. Oke, sampai sini ada lagi yang mau bertanya sekalian nunggu kawannya yang lain ngisi absensi. Ada lagi? Nah, Abi mau tanya yang huruf O yang titik 2 di atas sama huruf U yang titik 2 di atas. Bedain Ya. membacanya gimana Abi? Oke. Ini ya, huruf O sama U itu berbeda. Terus huruf U sama U itu berbeda. Bedanya di mana? Bedanya pelapalan. Pelapalannya kalau yang O biasa ya sama seperti bahasa Indonesia di O ya. Dan O ini itu agak sedikit kalau ini gimana ya? Susah sih. Emang sampai sekarang aku pun kayak agak susah gitu. Tapi beda lah. O gitu kan. O sama O. Nah, terus yang ini U sama U ya. Yang ini tuh lebih kayak ditekankan gitu ininya. Pelapalannya. Lebih dimonyongkan juga bibirnya. Gitu. Terus apakah nggak sama? Iya, memang nggak sama. Dan bahkan secara kelompok pun ini berbeda antara O yang ini sama yang O yang ini itu sudah berbeda kelompok. Ya. Jadi nanti bakal berbeda ke tata bahasanya. Gitu. Oke. Oke, mungkin segitu dari aku. Terima kasih, Teşekkür ederim. Thank you, ya. Dan apakah ada pertanyaan lain? Cukup, terima kasih. Yok. Syukur ederim Abi atas penjelasannya hari ini. Syukur ederim. Abi. Oh ya, apa namanya untuk PR nanti ada PR-nya nanti akan aku kirimkan di grup ya. Oke, Abi. Oke, Abi. Mama. Boleh minta PPT-nya ya? Yang belum isi absensi jangan lupa isi absensi ya, jangan lupa. Dan Jangan lupa. Abi, minta PPT-nya. Minta PPT-nya Abi.
PPT-nya kirim di grup ya, Abi. Oke, boleh nanti. Oke. Sekuler Abi. Sekarang, Abi. Saya Dream. Kira dari Abi Ben live